Haleluya, haleluya, haleluya. Sama Tuhan. Dengan minyak baru penuhilah kami. Dengan minyak baru penuhilah kami. Ya. Dalam nama Yesus yang berkuasa.
Yesus. Ya, dalam nama Yesus yang berkuasa. Ya. 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 Dalam nama Yesus yang berkuasa, keluar kau pergi. Ya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari kabar. Barigas, haleluya. Barigas itu sehat, kuat, ya, sejahtera, ya. Tapi barigas kita juga adalah barigas beritakan rahasia Injil dan genapi amanat surgawi. Amin. Genapi amanat surgawi. Karena untuk itulah kita dipilih Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Kita diselamatkan Tuhan tentu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Gak ada loh orang yang dilahirkan Tuhan menjadi baru itu untuk biasa-biasa saja, gak ada. Percayalah, kita semua mau dipakai Tuhan luar biasa loh. Apa yang lebih luar biasa itu adalah ya membawa jiwa kepada Tuhan. Gak ada yang lebih itu, lebih berharga dari itu tuh gak ada. Amin, saudaraku. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya Tuhan berikan kita umur, Tuhan berikan kesehatan loh. Ya, napas hidup kita ini Tuhan berikan ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, kita diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, coba. Ya, masih bisa kita berjalan, melangkah. Semuanya karena kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Adakah yang mau membagikan sesuatu? Adakah membagi berkat atau bersaksi? Ada? Ya, kita bersyukur juga loh, ulang tahun Ibu Robi. Ya, yang ke-64 ya Bu Robi ya. 67 ya. 64 ya. Coba, udah 64 masih kuat Ibu Robi ini. Saudara, dari sini ke Pal 9 loh. Berapa kali seminggu Bu Robi itu dari sini ke Pal 9? Itu bukan dekat itu. Kalau secara usia 64 tahun. Tapi hujan badai diterobos Ibu Robi, coba. Pulang dari Bereng Rambang kami. Sekarang udah pagi ya Bu. Ya begitu juga. Ibu kan kesini lagi ya. Pulang dari Bereng Rambang kami ke sana lagi. Wow. Itu tenaga yang luar biasa itu. Rupanya tenaga Ibu Robi udah dipersiapkan Tuhan dari mulanya untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Ya, kita yang lebih muda dari Ibu Robi jangan mau ketinggalan. Amin. 64 tahun. Wow. Kita jangan mau ketinggalan. Kita harus lebih semangat lagi dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Ada nggak yang mau bagikan sesuatu? Atau adakah yang mendapatkan sesuatu ketika saat teduh atau ketika mendengarkan firman Tuhan? Ada sebelum kita berdoa? Ada? Ada? Ya, Bu Robi.
silakan. Salam. Shalom. Kalau bersaksi dari ulang tahun yang kayaknya kita ulang tahun ini kembali ke pikiran yang dulu. Gue lihat jangan lihat yang sekarang, kalau bapak di sekarang saya diberikan Tuhan dulu. Sebelum dulu kenal Tuhan. Tapi itu bapak sedang berkesaksian saya. Aduh, kami di orang yatim. Oh iya. Kami punya anak yatim piatu tidak ada orang tua. Karena ulang tahun ini aku tahu ketawa, tapi aku tidak mau mengingatkan. Kalau aku tengok ulang tahun, aku ingat kembali masalah-masalah yang sudah lewat. Pengalaman penderitaan yang aku lewat itu ingat semua dari masa kecil kamu. Ingat kembali. Jadi aku nangis waktu itu ibu, waktu masak, dari makanan babi nangis. Ingat kembali. Pengalaman yang lama yang sangat menderita. Bukan seperti sekarang. Jangan lihat yang sekarang, tadi bilang sekarang seperti dulu sebelum pemberontakan Tuhan. Tentang orang tua kami juga orang Kristen dulu, tapi nggak tahu Kristen yang dari mana, nggak tahu. Ini kan masih kecil. Saya kecil sangat menderita. Nggak ada yang di sini seperti saya rasakan. Belum ada. Kami dari kecil cuma orang tua ada sekolah SD juga. Nggak ada yang lain. Sekarang masih ada orang bisa ngambil, ada orang bisa nampung, kalau dia enggak ada. Kami menjelupis ada kami yang paling kecil mengulang atau orang meninggal keduanya. Orang mau ngambil kami enggak mau kasih, orang mau ngambil enggak kasih. Pengalaman itu saya kembali ingat ketika dia ingatkan ulang tahun, saya ingat kembali masalah itu, saya ingat satu persatu detik per detik, jam hari per hari, saya ingat kembali. Saya menangis, saya lupakan itu. Kalau saya lupakan, nggak ada. Tahun yang mana aku saksikan sudah alami semua penderitaan dan lama yang sudah menderita. Jadi nggak ada orang tua dari kelas 2 SD, nggak ada orang tua. Jangankan cari beras masak pun nggak bisa. Tapi kami sudah lewati semua itu, nggak enak-enak. Sampai kami ikut Tuhan pun tidak mudah, tidak mudah. Yang belum ikut Tuhan apalagi menderita, ikut Tuhan juga, tapi puji Tuhan ada pengharapan, ada berbikin kekuatan. Yang saya meninggal, yang kedua, yang ketiga sampai ke bapaknya meninggal, itu tidak mudah, saudara, tidak mudah saya mulut saya bisa berbicara berkata, tapi hati saya walaupun saya hancur, saya menangis tidak pernah mengadu kepada orang atau menjerit kepada orang. Saya kembali mengingat, kalau saya mengingat ulang tahun, saya kembali ingatkan yang sudah saya ingat kembali. Saya tidak mau, saya tahu aja tahun ini saya melupakan Tuhan, saya lupakan, tidak mau saya ingat kembali. Kalau saya lagi ini itu cukup berat, tidak mudah saya bukan Tuhan, saya tidak mampu. Karena kami dari kecil sangat menderita. Tidak punya orang tua, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mengampu, tidak ada. Bekerja sendiri, kita makan sendiri, kerja sendiri. Kalau tidak ulang tahun, saya menangis, mau menangis, mau. Kami sangat menderita. Kalau tahun itu sangat menderita. Kita dapat tapi kami bersyukur Tuhan pilih. Tuhan pilih kami tepat yang tepat. Hari ini hari, bulan tahun demi tahun. Kami menjalani hidup. Tidak mengerti bagai sampai Tuhan memilih kami. Waktu Tuhan memilih kita, saudaraku, percaya tidak saudaraku, kami tidak punya tempat. Rumah kami di kampung, harta milik kami bisa kami cari bersama suami tidak habis karena kami
nggak pulang ke kampung. Bahkan kami kembali ke Kristen, mereka nggak mau. Habis, jangankan satu pintu pun nggak dia dikasih, karena kami sudah berbalik dari mereka. Tapi saya waktu itu walaupun tidak pernah marah sama mereka, diam aja. Jadi kami itu istilahnya sampai kami keluar dari sembah itu nggak bawa apa-apa. Dan bawa diri kami kepada Tuhan. Jadi kami bersyukur. Kebaikan Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatunya. Sebelum kami belum mengenal Tuhan, dengan siapa kami mengadu, dengan siapa kami karena kami tidak mengenal Tuhan. Ini kemarin itu ada om dulu yang kepala sidang di situ, jangan padanya berkali-kali dia bilang Robi kemarin itu Kristen. Ya om nanti, nanti. Seandainya saya kembali ke situ, kalau ada ulang tahun saya ingat kembali ke situ. Jangan kamu tunggu nanti. Jangan kamu belum siap karena kita ada waktu ya om. Itu om itu dari situ bukan orang, kami dari kampung mereka, kami di Mesir Bapak, dia orang Pemerunan. Jadi itulah yang terjadi yang dalamnya hanya hari tahun sampai kami dipilih Tuhan. Pas dipilih Tuhan, begitu anak yang bawakan sampai tempat ini sudah dipanggil Tuhan juga. Lewati dia kami dulu, bukan kami yang datang dulu kepada Tuhan. Lewati dia, mungkin setahun dia dulu tapi nggak tahu berapa berani dia bilang. Dia bilang karena orang Muslim nggak kenal apa-apa, Muslim KTP. Tapi disitulah ya itu dibawa oleh siapa di kawasan? Niko. Dia Niko, 1 tahun dia sudah kursen. Baru dia berani Niko ke rumah. Dia bilang ya mau ikut ibadah. Saya tidak pernah melarang, malah saya suka. Saya tidak pernah melarang. Kukira kamu marah katanya Niko. Saya takut ke rumah. Saya memang mencari tempat ibadahku, aku bilang. Tapi saya enggak mau. Saudaraku, maaf ini saudaraku ini kakak, istri kakak kandung ini. Saudaraku banyak waktu kami bersaudara, ini anak bapak yang istri anak yang dulu. Mau kami ke GKE, tapi belum bisa. Saya tidak bisa terima saudaraku, saya tidak mau. Ini saya kembali ingat orang tua saya dulu itu 1 kali tahun dia ibadah. Nggak tahu dia menjalan kemana, nggak tahu. Pokoknya di hari Natal, tahun baru dia baru ibadah, habis itu nyelam dia datang tahun baru lagi. Jadi saya lihat itu, bahkan nggak tahu juga aku perasaan seperti itu, nggak mau. Sampai mereka tuh mau ibadah pesta supaya kami semua anak-anak untuk mereka, saya nggak mau, saya nolak. Saya bersyukur saudaraku ada gereja Tuhan bergas misalkan Tuhan pilih dia bukan salon. Saya bersyukur dari situ segala sesuatu bukan semudah yang langsung blak seperti itu, banyak tantangan yang menghadapi banyak sekali. Sampai kami itu seperti kesudahan itu berapa buah rumah yang kami pindah, ada 10 buah rumah. Ini saudaraku jangan harus ini mulai kami ibadah, mulai kami sudah ibadah, saya minta doa kepada Tuhan. Saya minta rumah, kami tidak punya rumah. Terus tahun demi tahun, 10 tahun saya berdoa. Saya lupakan doa itu. Saya ada doa lagi. Enggak ada lagi, enggak keluar rumah lagi. Tidak bisa. Kebaikan Tuhan tidak bisa dipikirkan oleh hati dan pikiran kita manusia. Karena Tuhan itu tahu tepat waktunya. Dia memilih tepat oleh pilih, tidak salah pilih, tidak menempatkan ke tempat yang salah. Saya bersyukur, berterima kasih menempatkan kami. Saya bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, bukan tidak mengharapkan yang lain. Tanpa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Saya katakan lebih dulu kami yang tidak punya Tuhan. Kerja pun siang malam batin tulang, uangnya kemana nggak tahu, larinya kemana nggak tahu. Dua badai kemana nggak tahu. Bukan pulang kerjaan, kami ini pekerja berat. Kalau saya ini pekerja berat, ada yang nggak bisa kerjakan.
saya ingat terus itu kembali terungkit masalah itu, masalah yang lama itu. Sampai saat ini juga kami bukan tidak ada masalah juga, ada, tapi karena Tuhan sudah mendidik kami, kami sudah percaya kepada Tuhan. Aku anggap begitu berlalu begitu saja lah, aku anggap berlalu aja masalah apa, aku anggap berlalu karena aku percaya aku punya Tuhan. Segala perkara itu dia dapat ditanggung bersama Tuhan. Kalau ada ujian, masalah, pertentangan kesalahan, itu aja anggapku begitu aja, nggak mau aku menyimpan segala sesuatu itu membuat hatiku sakit atau terluka, nggak mau aku, karena aku percaya ketika Tuhan sudah mendidik kami, bukan Roh Kudus sudah penolong bagi kehidupan kami, apapun masalahnya, asal jangan aku menyimpankan segala sesuatu hati, nggak mau aku usaha itu, karena aku percaya masalah yang aku hadapi tidak sebesar yang Tuhan sudah selamatkan hidup kehidupan ini. Saya sampai ke situ, kalau masalah hidupnya ini nggak ada yang ada masalah, kalau nggak ada masalah di dunia ini sudah jadi kembali ke asalnya, baru nggak ada masalah. Kalau masih di dunia ini ada masalah, bukan nggak ada masalah, banyak saudara. Satu yang saya pikirkan, jangan sampai saya sungguh-sungguh Tuhan. Saya takut kalau saya sungguh-sungguh, kalau saya berangkat, kalau yang enggak, itu urusan pribadi masing-masing, bawa diri masing-masing, nggak bisa bawa satu sama lain, nggak bisa. Cuma saya ingatkan kembali, ini tanda-tanda akhir zaman, karena kedatangan Tuhan yang tidak kita tahu, kita duga, tengah malam, maupun hari, siang hari, walaupun kita dulu, walaupun kita tidur, nggak bisa bangun langsung kalau waktu Tuhan. Nggak bisa kita tahu. Saya ingatkan kembali kepada anak-anak saya, anak putus saya ini, jangan sampai berpaling ke arah lain. Hanya nama Yesus saya berkata. Setiap hari saya katakan, jangan salah pilih. Kayak saya katakan sama Denis, yang sudah punya pajak, jangan salah pilih. Jangan bekerja nggak ada kekuatan kamu ini belum. Saya bilang, tanpa Tuhan nggak ada, karena ini sudah merasakan. Saya sudah merasakan. Saya tidak menyaksikan yang bohong, saya merasakan. Jangan kamu pilih yang lain. Kalau selain dari Tuhan Yesus nggak ada kamu dapat ketenangan, nggak ada dapat makan, nggak dapat keselamatan, nggak ada. Jangan memilih salah pilih. Kalau kamu salah pilih hidup kamu, aku bilang selama-lamanya kamu akan merasakan penderitaan. Nggak ada habis-habisnya. Jangan salah pilih. Saya ingatkan terus sama anak-anak saya, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa. Tuhan ingatkan, Tuhan berjaga-jaga. Sudah kita memanggil kita, Tuhan melihat kita sudah siap. Kalau kita nggak ada, tidur aja lah, bangun berangkat, jangan ingatkan berdua. Ingat, jangan lupa, karena kita ini sementara. Itu semua ada pujiannya. Hidup ini hanya kesempatan aja, kita tak tahu. Waktu-waktu Tuhan kita tidak tahu. Saya ingatkan terus bagi anak-anak saya di dunia. Jangan lupa beribadah, jangan lupa hari Minggu, jangan kerja yang mengatur kita yang mengatur kerja. Kalau kerja ini yang mengatur kita tak habis-habisnya. Kalau kita yang mengaturnya, kita tahu waktu kita. Saya sering kali ngomong sama saya ingatkan, jangan lupa berjaga-jaga setiap saat, setiap nafas yang kita akan diri kita. Saya bersyukur saudaraku, yang saya alami itu saya sudah lewati, bahkan saya akan maju terus. Kalau usia tetap bertambah, tapi semangat tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya. Itu langsung ketika. Makasih teman-teman. Puji Tuhan, haleluya. Ada lagi? Bagikan salam. Shalom, shalom, luar biasa. Ini ada kesaksian hampir kurang lebih 1 bulan lah kira-kira. Datanglah kakak saya ke sini, yang perempuan itu, yang satu ibu sama saya. Saya itu langsung tudupin aja kita katanya. Karena aku dengar katanya sama aku kan, kamu ada jual tanah
juta. Itu yang enggak aku jawab juga. Bilang aku nggak ada uang bilang. Jadi singkat cerita dia pulanglah mereka sama suaminya ini dari sini dengan tangan kosong. Jadi nggak lama kelamaan nelponlah yang Mas Jawa ini kan yang dari Pundu sana nelpon saya. Karena dia ada nelpon katanya gini, Mas Jawa bilang sama aku, mana? Ini kakak Sentian ya? Dia bilang sama aku. Kemana? Bilang siapa namanya? Ibu Linde. Iya, kenapa? Ini dia mau minta uang sama aku di sini. Katanya mau minta 10 juta, 20 juta katanya. Jangan kamu kasih dia. Nggak ada urusannya sama kamu bilang. Karena dia ada nelpon, katanya dia nelpon itu kan, kamu nggak ada uang katanya saya. Ya betul bilang. Nah, betul. Jadi dia ceritanya dia ini marah-marah ceritanya sama si Mas Jawa itu kan. Nah, diancamnya lah. Jadi Mas Jawa ini agak takut-takut ada juga kan. Mau dibawa perkara sama aku. Tapi dia nggak ada ngomong sama aku. Nah, yang mau dibawa bawa perkara itu kan, dia nggak punya surat apa-apa kan. Lain kalau memang aku mau jual tanah itu hak milik ibu sama bapak mereka kan. Nah, yang bilang silakan, tapi ini milik saya loh bilang. Atas nama tanah itu atas nama bapak saya. Sampai pun aku balikan itu atas nama aku sendiri. Mungkin orang yang ada waktu kita bikin sedikit ini katanya. Ini aja adanya. Karena kakak Sempian motor bilang gak usah, aku gak mau kasih uang bilang. Uang bilang memang gak ada bilang. Mana Mas bilang masalah uang ini gak usah kamu pikirkan katanya. Tapi kata Mas Jawa, kata semua Mas Jawa, Mas Jawa bilang ini ya buat utang pun apa ini ceritanya. Gak usah kamu pikirkan tadi sama aku. Itu 3 hari 3 malam itu gak ada tidur, ulang pikirkan mana bilang apa yang perkara, apa yang diperkarakan. Mereka ngotot-ngotot mau cari uang itu aja. Cuma dia sendiri yang buatkan ini, yang bikin ide-ide yang seperti itu kan. Nah, yang kakak-kakakku yang lain yang segala dikurung itu mereka nggak tahu urusan seperti itu. Nah, jadi ceritanya kan dia pikir, aku pikir gitu juga. Dia anak tunggal, enak aja kita yang berlima berenam ini keroyokin dia. Aku pikir gitu kan. Nah, dia sendiri mana dia mampu. Tapi aku diam aja. Aku bilang Tuhan tolong bilang. Lepaskan cara apapun, dengan cara apapun bilang. Supaya ini cepat terselesaikan. Jadi semua itu kata Mas Jawa itu kan, gak usah kamu pikirkan Mas katanya. Pokoknya kamu besok kamu datang sini, nanti ke telepon mereka bilang supaya kita bisa kumpul di sana semua. Ya kami semua kumpul di sana kan di Pundu pada tanggal 18 Juli itu kan. Jadi katanya mereka yang semua itu mau yang datang, cuma mereka orang 2 aja yang hadir. Yang mereka yang bertiga nggak bisa hadir. Kenapa? Katanya dia berjanji, karena uang dari 20 juta ini saya akan bagikan semua mereka yang lain katanya. Tapi aku diam aja, emang aku di sana ada nggak seperti aku ketemu sama orang aja, nggak peduli sama mereka. Kenapa? Mereka itu gak pernah juga perhatikan aku dari aku masih kecil, bujangan, sampai aku udah menikah, punya anak. Mereka nggak pernah tahu siapa, di mana aku, di mana tempatku.
nggak juga harus berpusing dari mereka, mau ikut mereka nggak mau, aku memang nggak mau. Jadi akhirnya itu kan yang juga akan menjawab untuk uang itu, uang cash 20 juta langsung diserahkan. Pada hari itu juga kami ketemu di kantor Kades, semua bertanda tangan di kedua belah pihak. Supaya tidak ada penuntutan di kemudian hari. Jadi tersenyumlah dia, kayaknya kan memang dia orangnya suka juga. Nah, ceritanya dia yang ide, memang tahu, tapi memang gak aku kasih, memang aku gak kasih. Untuk apa aku kasih dia kan? Ada atau nggak ada itu memang gak aku kasih. Jikapun kakakku yang kemarin yang meninggal itu yang aku kasih kan, ada aku kasih dia. Kalau nggak salah aku kasih dia itu 22 juta kalau nggak salah. Itulah mengirinya mereka itu sama dia. Nah, tapi itu saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih aku bisa kasih itu kakak saya sebelum dia meninggal bilang. Nah, Mama Icang itu kan. Nah, tahu lah mereka kabarnya itu dari ponakan-ponakannya itu kayaknya. Nah, ada yang masih tahu. Nah, cerita. Untuk apa aku kasih tahu mereka? Sebenarnya itu kan nggak ada hak mereka. Nah, dan mereka itu daripada bertak-bertak juga sebenarnya. Ya aku nggak peduli sebenarnya, nggak peduli juga. Mereka nggak peduli aku kan. Nah, itu aja. Jadi ceritanya itu kan semua udah beres, kami udah selesaikan semua dengan baik di kantor desa itu. Kami sama Mama Denis, kami berdua juga, mereka bertiga. Tapi semua harus ketemu di sana. Jadi akhirnya kata Mas Jawa, uang itu gak usah kamu pikirkan katanya. Kalau aku bilang sama Mas Jawa, kalau aku memang gak kasih bilang. Kenapa katanya? Mereka gak pernah pedulikan aku juga bilang. Adanya paling bungsu yang tunggal lagi bilang. Mereka gak pedulikan juga bilang. Iya lah. Iya. Makanya itu bilang sebenarnya itu nggak usah sebenarnya, tapi kalau sampai yang mau ribet-ribet masalah seperti itu katanya ya, iya nggak apa-apa aja. Tapi nanti ini bilang anggaplah ini nanti aku bayar pelan-pelan gitu ya. Nggak usah kamu pikirkan katanya, gampang aja. Orangnya orang penyedotan juga, nggak ya orang kaya nggak. Orang berusaha, tapi orangnya mau berusaha juga. Tapi dia akan kayak itu katanya. Sama kamu itu memang rasanya aku kenal dulu dari dulu katanya. Begitu juga aku bilang, semua kita selama berapa puluh tahun lah sama-sama kita masih bujangan bilang. Kita belum berkeluarga, kita udah terpisah. Soalnya ada temanku yang di situ tetangga juga. Nah, itu memang kenal sama aku, kenal juga sama dia. Nah, ngobrol-ngobrol lah kami sambil makan bakso di rumah. Dibelikan istri teman itu juga kan. Soalnya teman itu kakak kelasku dulu waktu SD, aku kelas 5 dia kelas 6. Ngobrol lah. Jadi tetanggaan dia akhirnya sekarang. Nah, tapi yang dia masih rumahnya masih di Kerek kamu. Tapi ya itulah, aku bersyukur Tuhan adalah jalannya Tuhan berikan. Padahal itu memang pusing juga aku pikirkan. 20 juta dikasih 3 waktu 3 hari. Tuhan, aku bilang ini dari mana aku bilang cari uang? Apa kasih apa enggak aku bilang kan? Nah, aku memang sengaja memang enggak kasih. Untuk apa aku kasihkan mereka kan? Tapi akhirnya ada jalannya yang di Tuhan kasih jalan itu. Saya bersyukur bila pada Tuhan itu semua anugerah Tuhan. Tuhan kasihan kayaknya Tuhan itu sama aku, sama kami keluarga kan. Dia nggak mau bikin kami ribet. Nah, Mas Jawa itu juga enak juga orangnya ya. Orangnya enak kan, Nggak segala terlalu banyak. Memang orangnya nggak mau ribet, aku nggak mau ribut. Sebenarnya katanya nggak ada urusannya sama aku katanya. Betul bilang. Kita ini memang nggak ada sekolahnya, gue bilang nggak ada yang sekolah tinggi-tinggi, gue bilang.
kalau memang kakakku itu memang ada sekolahnya tinggi gitu ya. Tapi dia kayaknya nggak tahu jalannya juga kayaknya bilang. Biar kalau katamu udah biarin aja, kamu pasti bilang. Ayo, oke bilang ya kita kami selesaikan semua itu kan dengan baik semua. Jadi akhirnya semua kami pulang semua, kami pulang ke Belangkas sama Dennis, Mas Jawa itu pulang ke Karipangi, mereka bertiga itu pulang ke Belangka ini juga kan. Tapi nggak mau lagi, memang nggak mau lagi mereka. Dan memang berapa tahun yang lalu itu semua nggak pernah aku ketemu sama mereka, nggak pernah. Aku mau datangin ke rumah-rumah mereka nggak mau. Nah, pokoknya apa? Aku itu sebenarnya ada rasa hati yang nggak menyenangkan dalam hati itu. Tapi memang aku diam aja. Apakah aku ini bilang memangnya harus seperti ini? Harus kuat bertahan. Ini ujian. Harus bertahan hidup sendiri kan? Hidup sendiri pada waktu itu. Belum tahu di mana kita mau ditempatkan, kita tidak tahu. Menikah mau di mana kita tidak tahu kan? Itulah puji Tuhan. Tuhan bukakan jalan semua dengan baik. Percaya Tuhan memang baik. Terima kasih. Amin. Ya Tuhan bela ya. Ada orang yang mau bermurah hati gitu ya. Haleluya. Satu lagi ada yang sebelum kita berdoa. Ada. Silakan. Silakan. Asisten. Oh, Pak Tena. Oh iya iya. Gitaris kita Pak. Penyanyi. Ada lagi yang mau bersaksi? Udah lambat, nggak usah usul. Ada Denis lagi, nggak ada? Denis. Malia apa? Kasih kau Malia. Nah, apa gini sih? Mau pakai itu? Udah. Mau apa lagi? Udah mau tinggal doa. Ya, mana tahu Mama Jenis, Malia. Ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Ada? Bukan tahu kah? Mama Fano mau bersaksi. Rupanya ibu iparnya Ibu Robi ya? Iya. Ada ipar ya? Ibu Robi nggak kenal malah kemarin pas dibawa. Mama Denis yang ingat ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Sini Pak Ona, pakai pasangin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan ya. Silakan. Adakah yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Atau ada remakah? Haleluya.
TG, Jatun, kamu hendak bersaksi? Tidak ada. Haleluya. Ya. Jackson. Ini dia baru mantap nih. Iya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bersaksi? Haleluya. Ada? Mengucap syukur sama Tuhan. Oh, keluarga kita semakin dipulihkan Tuhan. Ada? Baik. Kalau nggak ada kita berdoa ya. Sebelum kita berdoa kita dengarkan firman Tuhan dulu. Bahwa kita ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita, amin. Ya, kita udah dengar firman Tuhan berapa minggu ini? 3 minggu ya, tentang keluarga. Ya, tujuan Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan menciptakan rumah tangga, ya, mulai dari Adam dan Hawa untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini, untuk memenuhi apa? Bumi dengan kemuliaan Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak menurut Tuhan. Ya saudaraku, ya, kuasailah bumi. Artinya kita menyatakan kerajaan Allah. Setelah Tuhan Yesus datang ini kita harus menyatakan kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu dinyatakan melalui siapa? Melalui kita. Khususnya rumah tangga kita, keluarga kita. Nah itu makanya Tuhan mau memulihkan yang namanya keluarga. Amin saudaraku. Karena keluarga itu adalah pernyataan kerajaan Tuhan, pernyataan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah itu. Amin. Itu makanya kita tidak boleh lagi menganggap keluarga itu seperti biasa-biasa, rumah tangga itu seperti biasa-biasa, karena Tuhan mempunyai tujuan yang jelas. Kalau kita berbicara tentang keluarga, rumah tangga itu berbicara tentang generasi di bawah kita. Ya, karena Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang kemarin, Tuhan menginginkan apa? Keturunan yang ilahi. Artinya Tuhan sendiri, ya, yang menyatakan kuasanya lewat keturunan kita. Ya. Keturunan ilahi artinya anak-anak Allah tuh. Anak-anak kita itu menyandang gelar anak-anak Tuhan. Keturunan yang ilahi artinya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang membawa nama Tuhan dimanapun mereka berada. Itu yang Tuhan mau. Amin saudaraku. Nah lewat kehidupan kita harus menjadi saksi Tuhan. Lewat keluarga kita, lewat rumah tangga kita, kita harus menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan datang ke muka bumi ini untuk memulihkan keluarga, untuk memulihkan rumah tangga. Amin saudaraku. Nah itu harus menjadi beban hati kita bersama, menjadi visi kita bersama, bahwa hidup rumah tangga saya, hidup keluarga saya, anak cucu saya, keturunan saya harus menjadi keturunan yang ilahi, harus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini sampai Tuhan datang. Kata firman Tuhan begitu. Ya, menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, kata Tuhan, Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Bagaimana Tuhan memulihkan hati bapak-bapak? Dengan pertolongan istri. Ya, itulah sebabnya istri ada. Nah itu sebabnya Tuhan menetapkan kita untuk melayani Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan menetapkan kita untuk melayani Tuhan. Bukan kita tidak mencari uang, bukan kita tidak bekerja, tetapi Tuhan menetapkan kita untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dari hidup kita. Nah itu. Karena begini, hidup kita ini sementara saja. Amin saudaraku. Sementara aja hidup kita ini bro, percaya saja lah.
Ya, coba Ibu Robi sudah 64 tahun. Ya, saya percaya Ibu Robi ini panjang umur ini. Ya, kalau 64 tahun dia masih gagah perkasa begitu, ya, bisa sampai 90 lebih ini kira-kira menurut saya. Tapi kan itu rahasia Tuhan semua, benar nggak? Kalau umur itu kan rahasia Tuhan, benar nggak? Besok lusa, ya kita hanya menyerahkan diri kita aja sama Tuhan tetapnya kan, itu aja. Iman percaya kita, pengharapan kita kan, ya. Karena umur itu berakhir bukan karena sakit, bukan karena tua, bukan karena muda, ya. Kapan Tuhan tetapkan itu aja. Nah itu makanya kita harus terus melayani Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang begini, Yohanes 12 ayat 26. Ini sudah sering saya sampaikan. Saya mau sampaikan lagi. Ada sangkut pautnya dengan keluarga, dengan rumah tangga. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa Barang siapa sekali lagi? Melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Amin. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, arti kata dihormati ini, dihormati Bapa ini, artinya dipermuliakan Tuhan, dimuliakan Tuhan, ditinggikan Tuhan derajatnya. Coba lihat, perhatikan hidup kita setelah kita melayani Tuhan. Coba, hidup kita sama gak dengan yang dulu? Enggak sama. Kita aja yang mungkin merasa masih kurang. Tapi hidup kita nggak sama lagi. Anak-anak kita semakin dipulihkan Tuhan. Amin. Ya, memang tidak seperti membalikkan telapak tangan seperti kesaksian Ibu Robi tadi bertahun-tahun, tapi ada proses demi proses Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan istri kita, suami kita dipulihkan Tuhan, anak-anak kita semakin haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Barang siapa melayani aku, ia akan mengikut aku. Artinya kita harus tetap bersama-sama dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Kenapa kita harus mengikut Tuhan? Supaya kita mendengar, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Artinya begini, kita nggak boleh jauh dari Tuhan kita. Namanya seorang pelayan, benar nggak saudara sekalian? Karena sewaktu-waktu kalau Tuhannya bicara, dia harus mendengar dan melaksanakannya, benar nggak? Itu sebabnya kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Lihatlah itu. Kita mau mencari kehormatan di mana, saudaraku sekalian? Ya, mau cari kehormatan di mana? Kalau mau cari kehormatan dari manusia, coba perhatikan baik-baik. Ya, saya udah berkali-kali bilang, kalau ada uang abang ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang tadi. Sebenarnya nggak ada uang abang melayang, tetapi ini lebih hebat lagi di tanah Dayak rupanya ya, anunya istilahnya nggak ada uang abang ditendang. Nah itulah ya. Nah, seperti apa yang Tuhan mau dalam keluarga untuk melayani Tuhan? Nih, coba perhatikan. Ya, saya mau bagikan tentang kisah Eli ini sebentar saja sebelum kita berdoa ya. Nanti kita berdoa bersama-sama. Ya, tentang Imam Eli. Pernah dengar Imam Eli? Di 1 Samuel 2 ya. Ya, 1 Samuel 2. Nah, saya mau cerita dulu sebelum kita sampai ke ayat ini. 1 Samuel ini adalah nabi Tuhan ya, yang diangkat Tuhan karena begini. Karena seorang ibu yang bernama Hana, ya, istrinya Elkana, seorang ibu yang bernama Hana, dia tidak punya anak. Ya, dia tidak punya anak. Lalu mereka selalu datang setiap tahun ke Bait Allah, ke kemah itu. Mereka datang dan dia selalu menangis, ini Hana ini, minta kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya, kepedihan hatinya, ya. Dia mencurahkan kepedihan hatinya. Dia selalu berbicara sama Tuhan, minta seorang anak itu. Saudaraku sekalian, akhirnya Imam Eli lihat, dia komat kami, dikiranya anak ini orang gila atau orang mabuk. Saudaraku sekalian, coba, ya. Nah, tapi dia bilang, tidak, aku bukan mabuk, aku ini mencurahkan hatiku kepada Tuhan.
Lalu apa yang terjadi? Setelah dia berdoa, ya, dia mendapat anak daripada Tuhan. Dia berjanji sama Tuhan begini, kalau aku dapat anak ini, kira-kira seperti ini ceritanya, aku akan persembahkan dia di rumah Tuhan. Aku akan persembahkan dia di rumah Tuhan. Dan dia mendapat anak, seorang anak bernama Samuel. Itulah namanya diberikan kepada dia, kepada Nabi ini, kepada anaknya ini Samuel. Ya, karena janjinya, dia perhatikan dia, Ibu Hana ini, coba perhatikan. Dia orang yang menepati janji. Ya, setelah pisah susu, dia tidak menyusui lagi, tidak ASI lagi anak ini. Ya, kira-kira berapa tahun umurnya? Ya, ibu-ibu lebih tahu ya. Putus ASInya itu berapa tahun? Apakah 3 tahun, 4 tahun? Apakah 2 tahun? Tapi memang kita mengatakan memang masih kecil sekali waktu itu dia diserahkan. Dia dibawa ke bait suci itu. Dia dibawa ya, untuk dipersembahkan ke sana. Ya, anak ini yang bernama Samuel ini. Nah, tinggallah Samuel dengan Eli, dengan Imam Eli, imam besarnya bangsa Israel dari suku Lewi waktu itu. Tinggallah Samuel di sana. Karena apa? Karena Hana sudah berjanji, aku akan persembahkan anakku ini kepada Tuhan. Ya, saudara, apa yang terjadi? Pada zaman Imam Eli ini, Tuhan tidak pernah berfirman lagi. Tuhan tidak pernah mencurahkan isi hatinya lagi kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Imam Eli melanggar aturan-aturan yang Tuhan telah lakukan, yang Tuhan telah perintahkan melalui Musa dulu. Saudaraku sekalian, dia tidak melaksanakan tugas sebagai imam sebagaimana yang Tuhan minta. Saudara, coba perhatikan hidup kita sekarang. Bukankah kita adalah imamnya Tuhan setelah Tuhan Yesus datang? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin, saudara. Kita ini imamnya Tuhan loh. Jangan salah. Kalau saudara diselamatkan Tuhan, saudara dibaptis lahir baru, saudara sekalian, artinya saudara itu imam loh di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya di tengah-tengah keluarga kita, kita semua wanita dan pria adalah imamnya Tuhan. Apalagi di tengah-tengah keluarga kita. Nah, sewaktu Imam Eli ini menjabat sebagai imam, Tuhan tidak pernah berfirman melalui dia lagi kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena tugasnya sebagai imam tidak dilaksanakannya dengan benar. Apa itu yang tidak dilaksanakannya? Perhatikan baik-baik. Ya. 1 Samuel 2 mulai ayat 27. Ya. Ini Samuel masih ada di sana waktu itu, waktu ini datang, firman ini datang. 1 Samuel 2 ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilih dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan, maksudnya suku Lewi itu, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Kepada kaummu itu maksudnya kaumnya si Eli itu. Ya, ayat 29, perhatikan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku? Ya. Jadi korban-korban itu, saudara bisa perhatikan sebelum kita lanjutkan. Dulu kalau orang datang kepada Tuhan, dia harus membawa korban, membawa persembahan, lembu, domba, ya. Barang kalau yang kurang mampu merpati, saudaraku sekalian. Tapi itu harus dipersembahkan kepada Tuhan dulu melalui imam, melalui pemimpin pemukanya, imam besarnya. Harus dipersembahkan melalui imam. Ya, bikin goro persembahan. Memang di situ dia bagian persembahan itu ada bagian imam, di luar bagian Tuhan. Ada yang harus dibakar sampai habis, ada juga ya diberikan kepada imam hasil persembahan bakaran itu.
Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang begini, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu apa? Menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu perhatikan baik-baik, demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Tuhan sudah berjanji untuk si Eli ini, perhatikan. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang perhatikan, demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu, dan seterusnya. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Eli ini imamnya ini sebenarnya imam yang baik, seorang yang baik dia ini, nggak macam-macam imam Eli ini. Ya, karena di atas dia sudah memperingatkan anaknya, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang berdengar bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Dia ingatkan juga, tetapi dia nggak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan tadi yang kita baca tadi. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Saudara, dalam keluarga ini seperti ini, saudara-saudara. Lingkaran di keluarga. Tuhan sudah bilang kan, jika seorang mengasihi bapaknya, istrinya, atau anak-anaknya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Kita sudah bagikan itu di gereja. Saudara, saya berhutang kalau ini tidak dibagikan kepada kita. Kenapa? Karena keluarga adalah cermin kerajaan Tuhan. Bukan kita keluarga kita sudah sempurna, siapa bilang? Kita akan terus diproses Tuhan, rumah tangga kita, keluarga kita. Kita secara pribadi sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Anak-anak kita akan terus diproses Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai kita dipanggil Tuhan. Proses itu akan ada terus. Tapi mau nggak kita? Itu aja masalahnya. Karena begini, karena Tuhan bilang keturunanmu akan diberkati Tuhan. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Keturunannya akan diberkati Tuhan. Anak cucu orang benar akan diberkati Tuhan. Akan berkuasa. Diberkati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu begitu. Nanti saudara baca Mazmur 112. Saudara, itu makanya Tuhan memperhatikan keluarga loh. Itu makanya ya, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya apa sih? Melayani Tuhan itu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu makanya kita sebagai seorang tua, orang tua harus membangun hubungan dengan Tuhan yang kuat. Kalau enggak, itu coba perhatikan Imam Eli ini. Apalagi yang kurang sih bagi dia? Tuhan sudah angkat dia dalam kemuliaan, tetapi apa yang terjadi? Ya. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku. Ya, sebab demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Saudara, begini loh, janji Tuhan jangan bilang gak bisa batal terhadap diri kita. Saudara jangan salah menganggap Tuhan itu seperti budak, seperti sapam, seperti pesuruh. Bukan begitu Tuhan itu. Itu Tuhan itu maha kudus, maha adil, maha kuasa, maha suci, Allah semesta alam, raja di atas segala raja. Kalau kita mau hidup dalam janji Tuhan, artinya begini, kita harus memegang teguh janji Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi isi perjanjian. Amin, saudara. Kita harus melakukan isi perjanjian gini loh. Saudara pernah berbuat janji gak sama orang? Pernah kan? Dibawa ke
ke notaris di bawah. Ada bunyinya. Seandainya di antara kedua belah pihak tidak melakukan ini itu, maka perjanjiannya akan batal. Saudara, di rumah tangga pun begitu. Ada janji di hadapan Tuhan, jangan kita langgar. Amin, saudara. Ini kita berbicara setelah kita ditebus Tuhan, loh ya. Ini bukan kita bicara kita waktu masih dalam kegelapan, bukan. Ini setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita disatukan Tuhan, setelah kita ditebus Tuhan. Kita harus membawa keluarga kita untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dimulai dari hidup kita. Kita nggak bisa menuntut anak-anak kita, suami kita, istri kita untuk takut akan Tuhan. Dimulai dari diri kita. Begitu juga Imam Eli ini. Ya, Alkitab tidak mencatat istrinya Imam Eli ini. Nggak ada saya baca. Nggak tercatat istrinya. Artinya begini, istrinya tidak mendukung dia untuk mendidik anak-anaknya, kan? Tuh, Alkitab nggak catat tuh. Tetapi Tuhan bilang, ya, kamu lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Akhirnya apa? Perjanjian, janji yang Tuhan sudah ucapkan kepada dia, ya, jauhlah hal itu daripada aku, kata Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku akan dikuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Akan dipandang rendah. Itu makanya kita dipilih Tuhan. Saudara sekalian mau sampaikan, kita dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Perhatikanlah Bapak Ibu, kita diselamatkan Tuhan, dipilih Tuhan, bukan sembarangan. Ya, karena firman Tuhan bilang, aku berbelas kasihan. Kepada siapa aku mau berbelas kasihan? Aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Itu bukan karena perbuatan manusia, bukan karena usaha manusia, tetapi karena pemberian Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan mau pakai kita semua, loh. Mau mempermuliakan kita, mau menghormati kita, artinya dimuliakan Tuhan. Diangkat Tuhan derajat kita. Perhatikan, buahnya adalah nanti ini. Ini perhatikan, contoh yang paling sederhana. Ketika kita mau dipulihkan Tuhan, anak-anak kita pun pasti akan dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Itu pasti. Saudara jangan terlalu bikin mulut-mulut cari motivator-motivator, kata-kata mutiara dari kita lakukan aja perintah Tuhan. Anak-anak kita pasti dibela Tuhan, dituntun Tuhan dalam kebenaran. Amin, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan Imam Eli? Dia tidak melakukan itu. Saudara, waktu Samuel yang masih muda itu, Samuel yang kecil itu di bait Allah itu, Tuhan bilang, coba bayangkan, karena tidak adanya lagi orang dewasa untuk mendengar suara Tuhan, Tuhan pakai anak kecil. Samuel Tuhan pakai. Tuhan panggil dia 3 kali waktu dia tidur dekat tabut perjanjian itu. Samuel, nanti saudara baca lagi, renungkan firman Tuhan. Samuel Tuhan panggil dia 1 kali, dia bangun. Ya Bapak, dia pergi kepada Imam Eli. Dibangunkannya Imam Eli. Ada apa Pak? Kamu panggil saya kan? Enggak, aku enggak panggil kamu. Sana kamu tidur lagi. Dia tidur lagi dekat tabut perjanjian Tuhan. Tuhan panggil lagi Samuel. Untuk kedua kalinya dia lari lagi kepada Imam Eli. Ya Pak, Bapak panggil aku kan? Enggak. Itu loh. Patiuri kau karen. Kembali kau tidur lagi. Kira-kira pas ada yang seperti itulah. Ya, ketiga kali. Ya, ini ingat ini. Eli ini seorang imam, pernah dipakai Tuhan. Dia Pak, ketiga kali Samuel dipanggil Tuhan. Samuel. Dia bangun. Dia lari lagi kepada Imam Eli. Aku nggak panggil kamu. Akhirnya Imam Eli sadar, perhatikan baik-baik. Tuhan pakai Samuel untuk menyatakan isi hati Tuhan. Kalau dia memanggil engkau, coba bayangkan. Dia bilang Tuhan itu dia. Kalau dipanggilnya kamu lagi, ya, bilang saja kepada dia, ini aku, berbicaralah. Samuel melakukan itu. Saudara sekalian, ya. Di Samuel 3. Ya.
di Samuel 3. Saudara perhatikan, saya mau bagikan ini betul-betul. Ya. Jadi waktu Samuel dibangunkan Tuhan, Eli sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan yang membangunkan Samuel karena dia masih anak-anak. Ya. Lalu Eli bilang, suruhlah Tuhan berbicara sama kamu. Kalau Tuhan panggil lagi kamu, biarkan Tuhan bicara. Saudara, Tuhan berbicara kepada Samuel tentang Eli. Tuh, peneguhan Tuhan. Saudara sekalian, saya bacakan untuk kita ya. 1 Samuel 3. Ya. 1 Samuel 3 ayat mulai ayat 11. Ya, waktu Samuel sudah bangun, waktu Tuhan mau bicara, lalu firman Tuhan kepada Samuel 11. 1 Samuel 3. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mulai sampai akhir. Ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, kepada Eli maksudnya, bahwa aku akan menghukum keluarganya. Perhatikan baik-baik. Bukan menghukum si Eli aja. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Dosa yang apa? Telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia apa? Tidak memarahi mereka, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahinya. Bagaimana dia mau memarahinya? Kelakuannya aja seperti itu, coba. Ya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarganya, keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Coba. Saudara, itulah Allah kita. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau kita nggak melakukan bagian kita, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ayat 18, ayat 17, mulai 17. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, perhatikan apa yang dikata Imam Eli. Apa katanya? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dia bukan menyesal. Coba, saudara perhatikan, coba hidup manusia ya, yang sudah diperingatkan Tuhan tapi gak peduli. Coba perhatikan, apalagi orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah pernah melayani Tuhan, dikasih peringatan, coba. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Coba. Saudara tahu nggak akhirnya hidup Eli ini? Dia mendengar kabar anak-anaknya mati, Ofni dan Finehas itu. Waktu tabut Tuhan diambil curi, dan dia mati. Ya, waktu di kursinya terbalik, ya lehernya patah. Kenapa? Karena dia saking gemuk. Kenapa? Karena dia makan persembahan, dia menganggap rendah terhadap korban yang untuk Tuhan itu. Alkitab mencatat itu loh. Saudara, Tuhan selamatkan kita menjadi imam. Supaya apa? Supaya kita dan keluarga kita melayani Tuhan. Kita nggak bisa bilang, berangailah, biar anak-anakku dia udah punya hidup sendiri, udah dewasa, udah enggak. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ini anak Imam Eli ini udah dewasa. Saudara jangan bilang dia nggak dewasa. Anak Imam Eli ini sudah dewasa semua, tapi Imam Eli nggak memperingati mereka. Biar jalan anak-anakku tuh, biarin aja lah, terserah mereka aja.
Biar aja Tuhan yang bicara nanti sama mereka. Enggak, saudara, jangan begitu. Inilah waktunya kita membela rumah tangga kita, men. Kita menangis untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkanlah keluarga. Tuhan bangkitkan kami untuk melayani. Tuhan berbicaralah kepada keluarga. Inilah waktunya kita membela rumah tangga kita di hadapan Tuhan. Membela anak-anak kita. Untuk apa? Supaya mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin, Rabu. Amin. Jangan diam, jangan diam, jangan diam. Ini bukan waktunya diam lagi. Kasih tahu tentang Yesus kepada mereka. Kalau Tuhan bisa merubah Bapa, kalau Tuhan bisa mengubahkan Mama, kita bilang sama Tuhan pasti akan mengubahkan kamu juga, nak. Amin, Rabu. Amin. Tuhan datang untuk memulihkan keluarga kita. Karena itulah kehendak Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan bagi generasi kita. Jangan lihat generasi kita begitu saja, terserah kamu jalan. Terserah kamu jalan, jangan bilang sama anak kita seperti itu. Lewat hidup kita, lewat keluarga kita, lewat rumah tangga kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidup kita yang lama ya hidup yang lama. Sekarang kita sudah di dalam Tuhan. Kita gak bisa bawa hidup kita yang lama. Jangan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan, sudah ditebus Tuhan. Dulu kita hamba dosa, tapi kita sekarang hamba kebenaran. Ya, yang lama biarlah berlalu, yang lalu biarlah berlalu, kata. Ya, jangan lagunya lagu itu dulu, jangan lagu tembang kenangan istilahnya kan. Aku masih seperti yang dulu. Kalau begitu kita jadi Imam Eli semua nanti. Bujur dia, saudara, pastor sebenarnya sih. Apa saya menyampaikannya serius gimana deh? Nggak begini loh, ya. Perhatikan. Keluarga kita pasti dipulihkan Tuhan. Pasti. Anak-anak kita adalah anak-anak yang memberkati. Karena untuk itulah Tuhan tebus kita, Tuhan pilih kita. Saudara jangan lihat mereka sekarang begitu. Ya, tetapi kalau saya udah bersaksi kan, seorang ibu, saya bilang ada waktu di Lereng Rambang seorang ibu. Ya, ibu ini saya bilang, coba. Bukan seperti membalik telapak tangan. Bertahun-tahun dia nangis untuk anaknya. Semua anak cucu menantunya sekarang udah mau ibadah sama Tuhan. Mau didapat di mana itu saudaraku sekalian? Itulah mahkota, itulah kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita. Pasti akan Tuhan lakukan ketika kita mau dipulihkan Tuhan. Ketika kita mau mengatakan aku adalah bapak yang dipulihkan Tuhan, aku adalah ibu yang dipulihkan Tuhan, aku adalah suami yang dipulihkan Tuhan, aku adalah istri yang dipulihkan Tuhan. Amin, terus. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Amin. Saya mau bersaksi sedikit terus. Saya merasa kok saya dipulihkan Tuhan. Temperamen saya, saudara sekalian. Cek. Mungkin baterainya. Oh iya, baterainya udah habis Pak Tina. Ya udah no. Sorry. Saya mau cek satu. Oke, puji Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit tentang diri saya dulu aja. Ya, tentang diri saya. Saya mau kasih tahu ini. Kami ini keluarga dari dukun Mama. Leluhur kami itu orang perdukunan. Bukan dukun-dukun togel, bukan dukun-dukun yang bakar kemenyan sambil mabuk-mabuk itu, bukan begitu dukunnya dulu.
ya. Datuk Bolon. Kalau Pak Anu masih tahu bahasa Batak, Pak Manurung, ya, dukun besar di kampung. Ya, dulu bapaknya opung saya itu dukun. Ya, sampai dia dipersembahkan orang anaknya untuk dia, anak gadisnya yang sepertinya tapi disembuhkan oleh proses perdukunan itu. Akhirnya anaknya dikasih untuk jadi 2 istri opung buyut saya, buyut namanya dia. Bapaknya datuk saya lah, datuk. 2 istrinya, karena satu itu dipersembahkan untuk dia. Yang dukun besar. Akhirnya ya, bapaknya orang tua saya ini ya, merantau kemana-mana dengan ilmu-ilmu seperti itu juga, saudara sekalian. Untungnya dulu dikasih Tuhan. Nenek saya ini ya, benci sama perdukunan. Ada untungnya juga waktu itu opung saya ini, kakek saya ini agak DKI sedikit. Tahu DKI? Di bawah kerja istri sedikit. Ya. Karena saking jauhnya umurnya, mungkin hampir beda 30 tahun kan. Antara dia sayang banget sama istrinya. Sama pemburu saya, sama nenek saya itu. Akhirnya nenek saya itu marah, gara-gara inilah kita jadi miskin, dibalikkannya semua sesajen itu. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Opung saya ini, ya, buik saya ini, buik, ya, bilang sama setan itu, sama leluhurnya itu, roh yang datang, kamu turun saja sama anak-anak saya, katanya. Akhirnya anak-anaknya ada 10 orang. Ya, beberapa orang jadi dukun, tapi dukun yang paling besar itu inilah namanya Pak Sinaga, PR Sinaga, orang tua saya. Dukun besar di Pekanbaru dulu. Saudara kalau tahu Pekanbaru, Riau dia, di Riau. Ibu kota Riau dulu sebelum ada Riau Kepulauan. Saudara, saya mau bagikan ini saudara sekalian. Saudara tahu nggak? Itu semua memanggil dia opung, mau pejabat, mau dukun-dukun yang lain. Dia manggil Pak Sinaga dulu kalau di Pekanbaru itu, ya, tahun 70-an akhir, ya, tahun 78, 77, 78, 79. Mulai tahun berapa dia menjadi dukun itu, ya, dia dipanggil opung, artinya gue. Orang besar, orang apapun dia manggil sama dia gue. Rumah kami itu selalu setiap malam ramai manusia. Tuh. Untuk apa? Untuk berobat, untuk tanyakan nasib, untuk apa? Ya, cari barang yang hilang, cari anak yang hilang, semuanya dapat. Ya, itu benar yang kesaksian Pak Gembala dulu itu. Air ludahnya itu diminum orang, ditampung, betul itu. Tuh. Akhirnya Tuhan selamatkan, coba bayangkan. Tuhan selamatkan. Tuhan pilih, Tuhan selamatkan dari budak dosa, dari manusia yang hina, coba. Tuhan selamatkan untuk melayani Tuhan, coba. Tuhan selamatkan. Dan Tuhan utus ke, setelah dari Pekanbaru, dia menggembalakan di Bengkalis, di Riau sudah ada dulu namanya GBI Galatia, Gembala yang Setia. Di situ. Akhirnya dipindahkan ke sini, ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Saudara, apakah Tuhan mengubah karakter manusia itu langsung begitu saja? Siapa bilang? Bapak saya ini keras orangnya dulu. Pak, saudara jangan lihat di Awatio atau di Barigas Raja Wali. Itu udah berpuluh-puluh tahun diubah Tuhan. Dulu sama istrinya garang itu, sama kami habis kami diikat pinggang terus. Abang saya Fernandes itu yang saya pernah juga dipukul pakai sapu halma, biru-biru badannya, salah sedikit. Begini loh, maksud saya itu menceritakan ini. Dari tahun 80 dia sudah bertobat,
ya, melayani langsung dipakai Tuhan. Tapi begini, yang namanya karakter itu semakin dipulihkan Tuhan, semakin diubahkan Tuhan, semakin diperbaharui Tuhan, semakin dikikis Tuhan. Hidup kita kalau diselamatkan Tuhan semakin dibentuk Tuhan. Asal kita mau, itulah paling kuat itu. Yang saya mau bagikan itu begini, apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari, itulah yang turun sama kami. Coba tanya istri saya, kalau saya nggak mau dipulihkan Tuhan, saya mau jadi seperti suami seperti apa, bapak seperti apa? Dulu saya, ya, walaupun istri saya cantik seperti itu, dulu melotot. Kalau saya udah melotot tuh kalau kayak bola pingpong, saya aja gerimu kali. Makanya mereka ini kadang-kadang membuka-buka rekaman dulu, video yang dulu, walaupun saya udah di sini waktu itu. Saya kayak rasa nggak suka melihat muka saya dulu tuh. Benar saya bilang, ih mukanya ini saya pikir muka. Gambar video-video saya yang dulu waktu anak-anak masih kecil pada itu. Artinya begini, kita semakin dibentuk Tuhan enggak? Semakin diubah Tuhan enggak ada yang langsung kayak malaikat. Masalahnya kita mau dipulihkan Tuhan enggak? Ini masalahnya. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, anak saya selalu bilang begini, Papa ini semenjak ganti nama, dulu nama saya kan Daniel Upar Palipi, ya, saya ganti di pengadilan dan ditakdiskan di gereja jadi Daniel Sinaga. Udah Daniel aja nama saya. Ya, kenapa? Karena kami udah berunding. Apa ini maksudnya Upar Palipi? Rupanya jahat teman-teman. Artinya inilah, pokoknya penuh dengan ritual, arti nama itu telah. Ya, penuh dengan ya kuasa-kuasa perdukunan waktu itu. Ya, garam, pemarah. Tuh, ngapain aku namain? Ya, akhirnya kami sepakat ganti aja lah namanya, dihilangkan aja lah itu namanya itu. Upar Palipinya itu. Upar itu memang daerah di sana. Di kampung kami ada namanya Upar, ada namanya Palipi. Ya, tetapi makna kata-kata itu adalah makna perdukunan semua. Nah, saudara, yang saya mau bagi begini. Saya mengalami dipulihkan Tuhan, Bro. Nggak serta-merta kita menjadi orang yang langsung lembut hatinya, dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Dipulihkan Tuhan. Saya nggak bisa tuh menerima orang sembarangan. Gampang tersinggung cuma, gampang menyalu loh saya ini dulu, gampang marah. Anak-anak saya itu udah melayani, salah sedikit pok. Saya kalau nggak dipulihkan tuh, sama istri saya ini bisa model-model orang-orang tua dulu tuh. Ya, ngomongnya aja I love you, kalau bulan bintang. Ya, saudara, kita nggak usah muluk-muluk deh. Makanya hidup kita jangan penuh hayalan. Ya, lagi yang cari suami, cari istri. Ya, rumah tangga hamba Tuhan aja tetap diproses Tuhan loh. Apalagi yang nggak dalam Tuhan. Tetap diproses, kita nggak ada yang enggak. Itu makanya Tuhan mau pulihkan rumah tangga, keluarga, anak-anak saya. Coba, saya merasa anak-anak saya diberkati Tuhan, walaupun sepertinya ya mereka ikut Tuhan itu sepertinya ya gimana lah. Tetapi saya merasa Tuhan semakin pulihkan. Tuhan semakin pulihkan kami. Kenapa? Karena saya mau, gini, keputusan saya Tuhan, saya mau persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Pulihkan aku. Sembuhkanlah hatiku ini Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ya. Gampang tersinggung itu dulu saya. Kalau ditanya uang, saya pernah, ya, saya lemparkan uang sama istri saya dulu di Bandung. Itu udah melayani loh. Udah mimpin pujian. Sudah, kalau mimpin pujian, oh haleluya, sedap. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Di depan orang banyak buat di Bandung, saudara sekalian. Haleluya, jimbrak-jimbrak. Tapi kalau di rumah, kita lah yang tahu itu. Istri kita lah yang tahu siapa kita. Kita lah yang tahu istri kita lah yang tahu suami kita, benar nggak? Saudara, saya membagikan ini, keluarga harus dipulihkan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari bapak, dimulai dari ibu. Menuntut anak-anak kita mengasihi kita, menuntut anak-anak kita memperhatikan kita, menuntut anak-anak kita tunduk taat sama kita. Kalau kita nggak tunduk taat sama Tuhan, mohon maaf ya, maaf banget. Anak-anak kita nggak akan pedulikan kita, perhatikan aja tuh baik. Cuek sama kita nanti. Kita jangan kira mereka masih kecil, nanti mereka akan makin besar. Saya pernah nasihati itu. Suami, kamu jangan lihat anakmu masih kecil, nanti dia akan besar. Kalau sempat dia nanti melawan kamu, baru kamu nangis, kamu senangis-nangisnya. Saya bilang begitu sama seorang suami itu waktu pernah saya nasihati. Karena anakmu itu akan besar juga. Nanti kalau sempat kamu dilawannya, hancur hatimu itu nanti. Itu sebabnya kita, apa yang kita lakukan hari ini, biarlah kita mengajar kebenaran firman Tuhan bagi keluarga kita. Mulai hari ini kumpulkan keluarga, kumpulkan istrimu, anak-anakmu, suami, anak-anakmu, kumpulkan mereka, ajak doa bersama, bacakan firman Tuhan itu 1-2 ayat, tidak masalah. Karena begini, nanti mereka akan rekam itu dalam hidup mereka, dalam alam bawah sadar mereka. Mereka mengerti atau enggak, nanti Tuhan yang beracara. Tuhan yang beracara. Bagian kita lakukan saja, saudara. Ingatkanlah mereka, ajarlah mereka kata firman Tuhan. Baik waktu engkau tidur, engkau bangun, waktu engkau makan, waktu engkau dalam perjalanan, ajari mereka apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Kita diberikan Tuhan perintah untuk mengajar anak-anak kita. Artinya apa? Beritakan Yesus sama anak kita. Amin, saudara. Amin. Saya nggak akan tahan-tahan ini, saudara sekalian, karena Tuhan mau pulihkan rumah tangga kita. Saya mau Tuhan mau pulihkan saya, istri dan anak-anak kita. Tuhan mau pulihkan kita semua kita, termasuk saya, termasuk sebagai gembala, bukan. Karena begini, anak-anak kita adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kita akan meninggalkan mereka. Usia kita sudah berapa sih sekarang? Saudara mau hidup 1000 tahun lagi? Ya, saya mau masuk 53 tahun. Coba, berapa tahun lagi sih saya hidup? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Emangnya itu lama? Itu sebentar saja, saudara. Ibu Rodi 64 tahun aja Pak. Tetapi dia masih kuat. Dia mau melihat anak cucunya semuanya diberkati Tuhan, anak cucu menantunya. Coba kesaksian Pak Denis tadi, ya, meminta pembelaan Tuhan. Kalau dulu mana? Ya saudara, sekarang dia minta pembelaan Tuhan, bela saya Tuhan, menghadapi kakak-kakakku ini. Kan begitu, amin saudara. Amin. Tuhan semakin membahagiakan kita kok. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa untuk pelayanan kita. Kita mau berdoa untuk rumah tangga kita. Haleluya. Kalau mainkan berdoa, kita berdoa. Engkaulah kekuatanku. Ya, kita teduhkan hati kita, mari. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Nanti saya tuntut kita berdoa bersama-sama, kita semuanya berdoa. Haleluya. Oh, Rabaka Syakar Rabaka.
buat kami. Teguhkan firman-Mu bagi kami. Karena kami mau membawa rumah tangga kami, keluarga kami kepada Engkau. Demi nama Yesus. Oh ya Rabbaka kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhilah Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku. Suka sekali lagi katakan kepada Tuhan, sejauh langit dari bumi, Bapa. Sejauh langit, Kudus lawan kami. Mari jamah kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Tuhan, anak-anak kami lihat mereka. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan
Lihatlah keluarga kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan rumah tangga kami, untuk memulihkan keluarga kami, pulihkan anak-anak kami, pulihkan suami kami, pulihkan istri kami, pulihkan kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Oh ya pulihkan kami Tuhan, pulihkan hamba-Mu, pulihkan kami semua, pulihkan kami Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu di rumah tangga kami. Pulihkan kami Tuhan, bangkitkan kami Tuhan, suami-suami, istri-istri, bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan, anak-anak kami bangkitkan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Oh Bapa, Bapa, oh Bapa, oh Bapa. Ya Rabba, haleluya. Kita mau berdoa bersama-sama. Semua kita berdoa. Semua kita berdoa. Jangan ada yang diam. Kita mau berdoa untuk rumah tangga kita. Kalau engkau seorang suami, berdoalah untuk dirimu, supaya engkau dan saya menjadi seorang bapak, seorang suami yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anak. Kita mau berdoa dulu untuk rumah tangga kita sebelum kita berdoa untuk pelayanan ini. Kita berdoa. Semuanya kita berdoa sama-sama. Semuanya kita silakan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, lihatlah kami, lihatlah hamba-Mu sebagai seorang suami, seorang bapak. Mari pandang rumah tangga-Mu, lihat rumah tangga-Mu, lihat rumah tangga-Mu. Bukan waktunya lagi engkau berkeluh kesah tentang dirimu. Oh ya Rabba, kapaka, ingat wajah anak-anak-Mu, ingat mereka semua, pandang mereka di hadapan Tuhan. Kapaka Rabba kasih, kikara bakar Rabba, kapaka. Ika bakar Rabba kasih, kapaka Rabba kasih, kikara bakar. Tuhan, bawa rumah tangga kami ke melayani-Mu. Pulihkanlah Tuhan. Tolong hamba sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Tolong hamba Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, tolong Tuhan, untuk hidup saya firman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan rumah tangga, berkati istri hamba-Mu Tuhan, berkati anak-anak hamba-Mu Tuhan. Enak perjalanan kalian Tuhan, berkati mereka, pulihkan mereka, bawa mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Lihatlah anak-anak hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, pakai mereka untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang berkuasa. Oh ya Rabba, penuhi anak-anak kami dengan Roh Kudus. Bangkitkanlah mereka. Pakai mereka Tuhan untuk melayani. Tolong Tuhan Yesus. Tolong Roh Kudus. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan memuliakan nama Tuhan, melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Jaga hidup mereka, masa muda mereka Tuhan. Haleluya. Dalam pengenalan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga besar kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah
setiap jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk tanah dan bangunan kita. Kita berdoa. Berkati Tuhan jemaat Tuhan di Barigas Penuaian. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Mari berdoa, semuanya berdoa. Minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Biar pelayanan ini adalah pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Biar pelayanan ini jemaat Tuhan adalah jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Semuanya jemaat ini di Barigas Penuaian adalah jemaat yang dipulihkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Rumah tangga jemaat Tuhan dipulihkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Suami, istri, anak-anak jemaat Tuhan dipulihkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Berkati pelayanan di Barigas Penuaian ini Tuhan, bangkitkan Tuhan, pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga umat jemaat dipulihkan dalam nama Yesus. Hubungan rumah tangga suami dan istri dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan adalah jemaat yang takut akan Tuhan di Barigas Penuaian. Mereka adalah jemaat yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus umat Tuhan dibangkitkan. Taat setia kepada Tuhan. Anak-anak jemaat dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Lawan gereja-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Biar api Roh Kudus membakar setiap jemaat Tuhan, membakar setiap rumah tangga, keluarga-keluarga, menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Umat Tuhan menjadi saksi Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kita berdoa untuk tanah dan bangunan gereja. Kita berdoa untuk tanah dan bangunan gereja. Tuhan, tanah dan bangunan gereja-Mu, Barigas Penuaian Tuhan berikan Tuhan. Tunjukkan, nyatakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau kami harus membelinya Tuhan, berikan uang yang cukupkan Tuhan. Berikan tempat yang strategis, berikan Tuhan tanah yang tepat dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah sediakan itu. Karena gereja ini adalah milik-Mu. Pelayanan Barigas Penuaian adalah milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Menyediakan yang terbaik bagi gereja. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru. Kita berdoa supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kita berdoa setiap pertemuan doa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa supaya ibadah raya kita yang kita laksanakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, memenuhi jiwa-jiwa. Semuanya kita berdoa. Kita minta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita minta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan taruhkan beban hati di atas umat jemaat. Belas kasihan akan jiwa-jiwa, taruhkan di hati jemaat Tuhan semua. Berikan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Tunjukkan kami, antarkan kami kepada jiwa-jiwa Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman, tidak ada seorang pun yang datang kepada Engkau Tuhan, kalau bukan Bapa yang menarik mereka. Bapa, pakai kami untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, pakai kami untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Temukan kami. Rabakasiki karabaka. Selamatkan Tuhan dalam nama Yesus. Pakai kami gereja-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Tuhan kami. Di kota Palangkaraya khususnya Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, memberitakan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, sembuhkan jiwa-jiwa itu Tuhan Yesus. Selamatkan mereka, pulihkan mereka. Dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, selamatkan Tuhan dalam Terima nama kasih Yesus Tuhan, terima yang kasih. berkuasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Tuhan. terima kasih. Ibadah kami, ibadah yang diberkati Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ibadah kami Tuhan, biarlah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Setiap jiwa-jiwa yang datang, setiap jemaat-Mu yang hadir dalam setiap ibadah, biarlah mengalami perjumpaan dengan Ya Tuhan, Tuhan. mengalami jamaah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kota kami Tuhan, berkati kota Palangkaraya. Mari kita berdoa untuk kota Palangkaraya. Ya Tuhan. Mari berkati kota Palangkaraya. Berdoa untuk kota Palangkaraya. Tuhan, berkati kota di mana kami ada. Kami boleh hidup, Curahkan kami hujan boleh pertobatan ada. untuk jiwa-jiwa di Kami kota tahu Palangkaraya. kesejahteraan Berkati ini kota adalah Palangkaraya Tuhan. kesejahteraan Selamatkan kami jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Pulihkan Keluarga-keluarga, kota rumah tangga kami, Tuhan. Bapak Selamatkan belas Tuhan. kasihan Tuhan.
Tuhan. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Para pemimpin kota ini Tuhan, lawan mereka, tunjama mereka Tuhan. Buat Tuhan jiwa-jiwa yang ada yang tinggal, suku apapun mereka yang ada di kota ini, bawa mereka, selamatkanlah mereka Bapa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Terima Yesus, kasih curahkan telah Roh Kudus pulihkan atas kota keadaan Palangkaraya. kami. Curahkan Setiap hujan sudut kota pertobatan, ini dipenuhi oleh hujan Roh keselamatan Tuhan. daripada Tuhan. Kekuatan Allah dicurahkan atas kota ini. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Belas kasih Allah menyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Palangkaraya penuh kemuliaannya, Palangkaraya penuh kemuliaannya, Palangkaraya penuh kemuliaannya. Sucilah. Mari katakan dengan iman, keluargaku penuh kemuliaan Tuhan. Keluargaku penuh kemuliaannya, kemuliaannya. Keluargaku penuh kemuliaannya. Keluargaku penuh kemuliaannya. Sucilah. Sekali lagi katakan, keluargaku penuh kemuliaan Tuhan. Keluarga, dalam nama Yesus kebangkitan kemuliaan terjadi. Keluarga kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Anak-anak kami adalah anak yang diberkati Tuhan. Ya Rabba kasih karena Bapa kasih. Keluargaku penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Hidupku penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap doa yang sudah kami naikkan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan. Tuhan berkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati engkau. Engkau milik kesayangan Tuhan. Engkau adalah pilihan Tuhan. Sadarlah bahwa engkau sudah dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk melayani Dia, Raja atas segala raja. Rumah tanggamu dipulihkan Tuhan, anak cucu menantumu dipulihkan Tuhan. Diberikan Tuhan hati yang takut akan Tuhan lewat hidupmu. Dalam nama Yesus, biarlah api Roh Kudus itu menyala-nyala di hatimu, membakar hatimu untuk tetap takut akan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati hidup nikah, diberkatilah anak cucu menantumu, karena engkau milik kesayangan Tuhan, karena engkau pilihan Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati usaha pekerjaanmu, dilimpahkan Tuhan berkat-Mu. Untuk hidup rumah tanggamu menjadi berkat, untuk hidup rumah tanggamu menjadi berkat, untuk hidupmu dan istri dan anak-anakmu dan keluargamu itu menjadi berkat. Berkat Tuhan turun atas engkau, atas usahamu, atas pekerjaanmu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Tuhan limpahkan atas hidupmu, karena kau milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang, tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, berkumpul dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, dalam kemurahan Tuhan, dalam berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan, dalam sukacita surgawi. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan memberkati, haleluya.